Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firna dengan NIM 23022016 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan. Yang mana materi yang pertama yaitu pengertian dari administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses sistematis dalam pengelolaan semua aspek keuangan suatu organisasi, baik itu lembaga pendidikan, perusahaan, atau organisasi non-profit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya keuangan, serta pengembalian keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dana. Administrasi keuangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua sumber daya keuangan ini digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung kegiatan organisasi. Contohnya, sebuah sekolah merencanakan anggaran tahunan untuk kegiatan belajar mengajar, termasuk gaji guru, pembelian buku, dan perawatan fasilitas. Nah, dalam hal tersebut, administrasi keuangan ini membantu sekolah dalam merencanakan dan mengelola dana yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu proses administrasi keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran. Proses ini melibatkan penentuan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk berbagai kegiatan dan dari mana sumber pendanaan akan diperoleh. Contohnya itu, sekolah merencanakan anggaran untuk tahun ajaran baru dengan memperkirakan biaya operasional seperti gaji guru, pembelian alat peraga, dan biaya pemeliharaan gedung. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Mengatur alokasi dana dan menetapkan tanggung jawab untuk pengeluaran. Ini melibatkan pembentukan struktur organisasi yang jelas untuk pengelolaan keuangan. Contohnya, menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola dana untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti klub, olahraga, atau seni. Yang ketiga itu pelaksanaan. Menggunakan dana sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Contohnya, mengeluarkan dana untuk membeli alat peraga pendidikan dan membayar gaji guru sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Dan yang terakhir yaitu pengendalian. Memantau dan mengevaluasi pengeluaran untuk memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Contohnya, melakukan audit bulanan untuk memastikan bahwa pengeluaran ini tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, dan untuk mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan. Selanjutnya itu fungsi dari administrasi keuangan. Nah, yang pertama yaitu pengelolaan kas. Memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengelola arus kas harian. Nah, contohnya mengelola arus kas harian ini untuk memastikan ada cukup uang untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Yang kedua yaitu pengendalian biaya. Mengawasi pengeluaran untuk mengidentifikasi dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Nah, contohnya itu menganalisis laporan pengeluaran untuk menemukan area di mana biaya dapat dipotong, seperti mengurangi biaya listrik dengan menggunakan lampu hemat energi. Nah, yang ketiga yaitu penganggaran. Itu membuat rencana keuangan yang merinci semua pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan. Contohnya, menyusun anggaran tahunan yang mencakup semua kegiatan sekolah seperti kegiatan akademik dan non-akademik, serta memperkirakan pendapatan dari biaya sekolah dan sumbangan. Dan terakhir yaitu pelaporan keuangan.
Menyusun laporan yang memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan organisasi. Nah, contohnya itu menyusun laporan laba rugi untuk menunjukkan pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun ajaran, serta neraca untuk menunjukkan aset dan kewajiban. Materi selanjutnya itu tentang manfaat dari administrasi keuangan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Pengelolaan keuangan yang baik membantu organisasi menggunakan dana secara efektif dan menghindari pemborosan. Ini memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk kegiatan yang lebih produktif. Yang kedua yaitu meminimalkan risiko. Mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas organisasi. Nah, ini termasuk risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko operasional. Contohnya itu menggunakan asuransi untuk melindungi aset sekolah dari kerugian yang tidak terduga seperti kebakaran atau pencurian. Selanjutnya itu mendukung tujuan organisasi. Membantu organisasi mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Nah, hal tersebut mencakup pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, dengan perencanaan keuangan yang baik, sekolah dapat mengembangkan program baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti program beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Selanjutnya itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Administrasi keuangan yang baik meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Nah, ini penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sekitar. Contohnya itu menyusun laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami untuk disampaikan kepada orang tua dan masyarakat sehingga mereka dapat melihat bagaimana dana ini digunakan. Selanjutnya itu materi terakhir yaitu tentang komponen administrasi keuangan. Yang pertama yaitu anggaran. Nah, dokumen yang merinci semua proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Anggaran harus realistik dan mencerminkan kebutuhan organisasi. Contohnya itu anggaran tahunan sekolah yang mencakup semua biaya operasional seperti gaji guru, pembelian alat peraga, dan biaya pemeliharaan gedung. Yang kedua yaitu laporan keuangan. Terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, laporan ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kesehatan keuangan organisasi. Nah, contohnya itu laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan dari biaya sekolah dan pengeluaran untuk gaji dan fasilitas serta neraca yang menunjukkan aset dan kewajiban. Yang ketiga yaitu pengelolaan kas. Aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan arus kas ini termasuk penerimaan dan pengeluaran. Nah, pengelolaan kas yang baik penting untuk menjaga likuiditas organisasi. Contohnya itu mengelola penerimaan dari biaya sekolah dan sumbangan, serta pengelolaan untuk gaji dan biaya operasional harian. Yang terakhir yaitu analisis biaya. Penilaian biaya yang dikeluarkan untuk berbagai aktivitas membantu organisasi untuk mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan. Contohnya itu menganalisis biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler dan menentukan apakah biaya tersebut sebanding dengan manfaat yang diperoleh, serta
mencari cara untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Jadi yang dapat saya simpulkan dari materi tersebut itu, dengan memahami dan menerapkan semua aspek ini, organisasi dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memastikan keberlanjutan operasional di masa depan. Nah, administrasi keuangan yang efektif tidak hanya mendukung keberlangsungan hidup organisasi, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan. Sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.